Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haji Ahsan Muhyiddin SMM, Kepala Kantor Kemenagama Kabupaten Jepara. Kita akan membahas terkait dengan wakaf dan proses administrasi dari perwakafan. Saudara sekalian, sahabat wakaf yang saya hormati, jadi kita di dalam Islam ada 3 amalan yang nanti tidak terputus ketika kita sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah amal jariah, yang kedua ilmu yang manfaat, ketiga adalah anak yang soleh-soleha yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Kali ini kami akan mengulas bagaimana tentang amal jariah, khususnya terkait perwakafan. Jadi amal jariah itu banyak instrumennya, ya. Salah satunya adalah wakaf. Wakaf ini adalah instrumen yang sangat penting untuk tata kelola wakaf ke depan, maka butuh upaya-upaya yang secara masif, secara bagus, sehingga wakaf ini akan betul-betul memberikan manfaat besar bagi umat. Sahabat wakaf yang saya hormati, wakaf ini adalah namanya wakaf itu kalau di dalam pelajaran kita diartikan sebagai sesuatu yang berhenti, wakaf. Maka harta yang diwakafkan ini nanti adalah sifatnya berhenti. Berhenti artinya sudah tidak bisa lagi dipindah tangankan atau pindah kepemilikan. Jadi harta yang kekal zatnya dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat sesuai syariah agama kita, yaitu agama Islam. Dasar dari pengelolaan wakaf, ya, itu yang pertama Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Kemudian lebih diperjelas lagi di hadis Umar bin Khattab tentang tanah Khaybar. Secara nasional diatur melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Di dalam implementasinya diatur di dalam PP Nomor 42 Tahun 2002, PP Nomor 42 Tahun 2006. Kemudian secara teknis diatur melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013. Tujuan dari pengelolaan wakaf ini adalah yang pertama, menjamin keberlanjutan manfaat harta yang diwakafkan oleh wakif dan memperkuat layanan sosial keagamaan. Yang kedua adalah untuk mengamankan aset-aset yang diwakafkan sehingga nanti tidak ada tindakan-tindakan yang kemudian terjadi penyalahgunaan dari harta wakaf ini. Sahabat wakaf yang budiman, jenis dan objek wakaf ini ada 2. Yang pertama, wakaf benda tidak bergerak. Ini yang lazim, ya, yang sudah umum dipahami oleh masyarakat ketika ingin berwakaf. Jadi seolah-olah yang namanya wakaf itu ya hanya tanah. Ini yang umum, ya. Tapi melalui kesempatan ini perlu kami sampaikan secara jelas bahwa jenis wakaf itu ada 2. Yang pertama adalah wakaf benda tidak bergerak. Yang kedua adalah wakaf benda bergerak. Untuk wakaf benda tidak bergerak, ini diantaranya ada tanah, kemudian ada bangunan. Bangunan ini bisa berupa masjid, berupa musola, berupa madrasah, berupa pondok pesantren, atau digunakan untuk majelis taklim atau bangunan-bangunan yang lain. Yang kedua adalah wakaf benda bergerak. Ini yang sekarang secara masif akan kami gerakkan, ya. Karena secara umum memang belum begitu familiar, yaitu berupa uang atau wakaf uang. Ini kami di Kementerian Agama dan BWI Jepara sudah mendeklir apa yang namanya bawang merah berwakaf uang untuk meraih berkah. Di samping uang ada lagi adalah berupa benda-benda berharga lain
bisa emas, bisa logam mulia, surat berharga, bisa berupa kendaraan dan hak kekayaan intelektual. Jadi misalkan seniman memiliki atau membuat sebuah karya, kemudian didaftarkan menjadi hak kekayaan intelektual, dan ini nanti bisa diwakafkan, manfaat ekonominya bisa digunakan untuk kemaslahatan umat. Ini sahabat wakaf yang beriman terkait dengan jenis dan objek wakaf, dan ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat secara umum, karena secara awam ini masyarakat kita bicara wakaf ya tanah, padahal ada harta yang lain yang bisa kita wakafkan. Sahabat wakaf yang saya hormati, di dalam pengelolaan wakaf ini ada entitas-entitas yang terkait. Setidaknya ada 5 entitas yang nanti ada keterkaitan di dalam pengelolaan wakaf ini. Yang pertama adalah wakif. Siapa itu wakif? Wakif itu adalah yang memberikan wakaf atau yang menyerahkan harta bendanya, baik yang tidak bergerak ataupun yang bergerak, untuk kemaslahatan umat. Harta yang diwakafkan ini diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada nadhir, ya, atau pihak yang dipercaya oleh wakif untuk mengelola harta wakaf ini, sehingga nanti akan memberikan manfaat besar bagi kemaslahatan umat. Dan nadhir ini, sahabat wakaf yang saya hormati, wajib didaftarkan di KUA dan BWI. Nah, di KUA itu di tingkat kecamatan, kalau BWI itu mulai dari perwakilan kabupaten, perwakilan provinsi, dan ada BWI di tingkat pusat. Semua punya kewenangan masing-masing. Kemudian entitas yang ketiga adalah yang terkait dengan perwakafan adalah KUA. Ini adalah tempat untuk mendaftarkan atau proses administrasi yang pertama. Nanti produk yang di KUA ada yang namanya AIW, Akta Ikrar Wakaf. Ini yang mengeluarkan adalah pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang ex officio adalah kepala KUA setempat. Kemudian entitas yang ketiga yang terkait dengan ini adalah ATR atau BPN. Ini adalah Badan Pertanahan Nasional di tingkat kabupaten. Ini semuanya ada. Ini adalah untuk proses pensertifikasian dari tanah wakaf itu, sehingga legalitasnya semakin kuat, tidak akan mudah untuk disalahgunakan. Kemudian entitas yang berikutnya apa yang namanya BWI, Badan Wakaf Indonesia. Ini ada mulai dari tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi, dan sampai pada tingkat nasional. Ini tugasnya adalah pembinaan nadhir, kemudian tata kelola, dan sertifikasi kompetensi dari para nadhir itu. Jadi nadhir yang ditunjuk itu juga nanti akan diberikan pembinaan dari BWI, kemudian ada proses sertifikasi dari kompetensi para nadhir. Jadi tidak sembarangan kita menunjuk nadhir, karena kita harus bisa memastikan nadhir yang kita tunjuk ini adalah betul-betul memiliki kompetensi sesuai dengan fikih atau syariah dari agama Islam. Sahabat wakaf yang saya hormati, untuk kita melakukan pengurusan administrasi wakaf, maka ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan ikrar wakaf, sehingga nanti akan muncul apa yang namanya AIW, Akta Ikrar Wakaf. Ikrar wakaf dilakukan di hadapan PPAIW, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Ini di KUA atau ex officio kepala KUA setempat. Ini berdasarkan lokasi harta yang mau diwakafkan. Jadi bukan misalkan kalau mau mewakafkan tanah, maka kita lihat tanahnya di wilayah KUA mana, sesuai dengan kecamatannya. Bukan berdasarkan domisili dari wakif, ya, bukan domisili wakif. Nah, ini. Yang kedua adalah kita melakukan pencatatan.
Nanti setelah wakif itu ikrar di hadapan PPAIW, PPAIW akan menerbitkan apa yang namanya AIW, Akta Ikrar Wakaf. Dari AIW inilah kemudian dibawa ke BPN untuk proses sertifikat dari tanah yang diwakafkan. Kalau yang diwakafkan ini adalah berupa tanah. Nah, sebelum ke BPN ada tahapan yang perlu dilalui, yaitu namanya tahap yang ketiga, penetapan nandir wakaf, ya, yang ditunjuk oleh wakif. Kemana penetapannya? Yaitu diajukan ke BWI. Ya, diajukan ke BWI. Untuk yang tanahnya di bawah 1.000, itu pengajuannya ke BWI tingkat kabupaten. Tetapi ketika luas tanahnya adalah di atas 1.000, pengajuan SK nandirnya itu adalah ke BWI tingkat provinsi. Sehingga nanti setelah pengajuan akan diterbitkan SK dan tercatat sebagai nandir yang punya kewenangan pengelolaan dari harta wakaf yang dipercayakan kepada nandir tersebut. Yang keempat adalah pengelolaan dan pengembangan. Nandir wajib mengelola dari harta benda wakaf yang diserahkan oleh wakif kepada nandir itu sesuai dengan prinsip kebermanfaatan. Ya, harus ada manfaat yang besar bagi umat. Kemudian wajib menjaga keamanan dari harta wakaf itu dan harus bisa mempertanggungjawabkan atau sisi akuntabilitas. Dan yang kelima, ini yang tidak kalah penting, yang harus dilakukan adalah nandir wajib secara rutin melaporkan ke KUA atau BWI atas harta wakaf yang dipercayakan kepada nandir tersebut. Sahabat wakaf yang saya banggakan, ini saya sampaikan alur pendaftaran AIW. Jadi sekarang tidak lagi manual layanan penerbitan AIW, tetapi sudah menggunakan aplikasi namanya AIW atau lebih sering kadangkala dikenal dengan apa yang disebut SIWAK, Sistem Informasi Wakaf. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah pengguna layanan masuk ke halaman siwak.kemenak.go.id. Nanti bisa diakses di sana. Yang kedua, pengguna layanan membuat akun pada halaman awal siwak.kemenak.go.id. Setelah akunnya dibuat, nanti pengguna layanan melakukan verifikasi email yang dikirimkan oleh siwak. Selanjutnya, setelah proses verifikasi, pengguna layanan mengisi formulir pendaftaran tanah wakaf dan mengunggah seluruh dokumen persyaratan yang di situ sudah ada. Persyaratannya nanti apa saja dibuat dalam file PDF, nanti di-upload di sana. Dan yang kelima adalah pengguna layanan membawa dokumen asli persyaratan dan bukti pendaftaran ke KUA sesuai letak tanah yang diwakafkan. Yang keenam, pengguna layanan menunggu proses validasi dokumen dan informasi verifikasi tanah. Jadi nanti akan ada verifikasi lapangan juga. Jadi dokumen diteliti oleh petugas yang ada di KUA, kemudian dilakukan verifikasi lokasi atau letak tanahnya ada di mana. Nah, itu tanah yang tadi mau diwakafkan. Yang ketujuh, apabila nanti hasil validasinya tidak sesuai, maka pengguna layanan melengkapi dokumen persyaratan. Jadi setelah ada verifikasi nanti akan ada penjelasan kira-kira sudah cukup dokumen-dokumen yang dibutuhkan atau verifikasi lapangan dan lain sebagainya. Yang kedelapan, pengguna layanan penerima PPAIW untuk melakukan verifikasi tanah. Kemudian yang kesembilan, apabila hasil verifikasi tanah tidak memenuhi syarat, maka pengguna layanan akan menerima konfirmasi penolakan melalui aplikasi siwak. Misalkan ternyata lokasi tanahnya tidak sesuai, ya, ternyata tanahnya masih dalam sengketa dan lain sebagainya. Ya, ini. Dan yang 10, pengguna layanan menunggu jadwal penandatangan sesuai yang diinformasikan. Jadi manakala
hasil validasi dokumen, kemudian verifikasi lapangan, pengukuran, dan lain sebagainya, itu tidak ditemukan hal-hal yang mengganjal atau hal-hal yang tidak sesuai, semuanya sudah dipastikan valid, maka dari wakif dan nadir wakaf akan diinformasikan kapan penandatanganan AIW bisa dilakukan. Yang ke-11, pengelola menandatangani akta ikrar wakaf sesuai dengan tadi di hadapan PPAIW. Yang harus hadir adalah wakifnya, harus hadir, nadirnya, dan ada saksi-saksi yang terkait. Yang nomor 12, penggunaan menunggu proses verifikasi berita acara dokumen akta ikrar wakaf AIW dan akta pengganti akta ikrar wakaf kalau ini mengajukan penggantian akta ikrar wakaf ya, karena beberapa sebab ya, misalkan AIW-nya hilang atau ada penggantian nadir wakaf dan seterusnya. Yang ke-13, apabila hasil verifikasi berita acara dokumen kurang memenuhi syarat, maka pengguna layanan akan menerima konfirmasi perbaikan melalui aplikasi Siwat. Yang ke-14, pengguna layanan menerima akta ikrar wakaf dan akta pengganti akta ikrar wakaf. Sahabat wakaf yang saya hormati, prinsip pengelolaan wakaf. Yang pertama, kepastian legalitas dan administratif. Untuk apa ini harus kita pegang? Untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Ya, kemudian untuk menghindari duplikasi klaim. Nah, ternyata tanahnya sudah diwakafkan, ternyata ada yang mengklaim lagi, ini yang jadi masalah. Maka ini harus dilakukan ya, pengelolaan dari wakaf itu sendiri. Atau untuk menghindari penyalahgunaan. Jadi tanah ini awalnya digunakan oleh wakif, diwakafkan untuk kepentingan pendidikan, atau untuk masjid, atau untuk musola dan sebagainya. Ternyata seiring perjalanannya oleh nadir digunakan untuk kepentingan yang lain. Ini yang tidak boleh. Yang kedua adalah untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan, transparansi dan pelaporan keuangan, potensi keuangan yang ada di situ. Kemudian yang ketiga adalah produktivitas. Diharapkan karena tujuan dari wakaf ini adalah untuk peningkatan kemaslahatan umat, maka wakaf yang diserahkan kepada nadir oleh wakif ini tentu harapannya ada nilai ekonomis yang bisa diambil dari sana untuk dimanfaatkan kemaslahatan umat. Untuk itu maka pengelolaan wakaf ini didorong agar bisa memberikan dampak ekonomi dan kesejahteraan kepada masyarakat. Jangan sampai harta wakaf yang diserahkan ini kemudian mandek, tidak ada pengelolaannya, tidak memberikan nilai manfaat lebih, atau malah justru harta ini mangkrak, tidak memberikan manfaat secara ekonomi, malah justru membebani bagi umat. Ini sangat tidak diharapkan. Kemudian yang keempat adalah syariah compliance. Setiap pemanfaatan tidak boleh melanggar norma syariah. Ini yang sangat penting, sahabat wakaf yang saya hormati. Ya, jadi kita harus senantiasa berpegang pada ketentuan syariah atau fikih terkait dengan pengelolaan wakaf. Sahabat semangat yang budiman, ada persoalan-persoalan wakaf di lapangan. Ini yang bisa menjadi pedoman buat kita, sehingga ini kita bisa menghindari agar hal-hal ini tidak terjadi ketika kita dipasrai sebagai nadir untuk mengelola wakaf ini. Yang pertama, kalau wakaf ini berupa tanah, jangan sampai tanah ini tidak bersertifikat, yang statusnya adalah status tanah wakaf. Ini misalkan kalau yang diwakafkan adalah tanah. Ini banyak sekali sahabat wakaf yang budiman. Jadi masyarakat itu dulu-dulu adalah terkait dengan wakaf ini sangat sederhana. Yang penting niatnya sudah berwakaf, ikhlas, gitu ya.
Tetapi sisi administrasi ini kadangkala tidak diperhatikan. Sehingga banyak tanah-tanah wakaf yang belum ada sertifikatnya. Kalau belum ada sertifikatnya, ini potensi terjadi perselisihan, terjadi duplikasi klaim. Ya, sebenarnya ini sudah menjadi tanah wakaf, ternyata ada yang mengakui sebagai tanahnya. Ini sangat mulai sekarang kita dari BWI dan dari Kementerian Agama berupaya untuk menyelesaikan ini. Maka kita sama-sama berkolaborasi untuk bisa menyelesaikan hal semacam ini. Yang kedua, ini nadir tidak aktif. Wah ini, sehingga menjadikan harta-harta wakaf ini pengelolaannya stagnan, tidak produktif, tidak memberikan kemaslahatan. Ini yang sering terjadi. Jadi begitu diserai, sudah nggak tahu mau diapakan ini harta-harta wakaf yang dipasrahkan kepada nadir. Nah, ini nanti tugas dari BWI akan meningkatkan kompetensi dari para nadir ini. Kemudian yang ketiga adalah dokumen AIW tidak lengkap atau hilang, ya, atau kemudian lepas salah satunya dan sebagainya. Ini nanti akan menimbulkan konflik internal, ya. Jadi antar nadir ini bisa jadi konflik. Jadi kami mohon nanti siapapun yang dipercayakan sebagai nadir, dokumen-dokumen semacam ini harus dijaga dengan baik. Yang keempat adalah adanya pemanfaatan tidak tertib, ya. Ada pengalihan peruntukan dan lain sebagainya, tidak melalui proses yang seharusnya. Ada pembangunan di situ tapi tidak ada izin dari nadir. Ada pencampuran kepemilikan pribadi. Jadi mungkin tanahnya bersebelahan dengan tanah milik pribadi, kemudian akhirnya membaur. Kita tidak tahu. Ini juga jangan sampai terjadi, ya. Tapi ini sudah sering terjadi di tengah-tengah kita. Termasuk alih fungsi. Ya, alih fungsi dari tadi peruntukannya awalnya untuk masjid, tapi seiring dengan perkembangan zaman, tanah-tanah ini ada yang dialihkan untuk fungsi yang lain. Nah ini yang tidak boleh. Berarti ini keluar dari syariahnya. Ini sering terjadi, maka tugas kita sekarang akan mencoba untuk meluruskan, ya, mengembalikan sesuai dengan aturan fikih yang kita anut. Sahabat wakaf yang saya hormati, dalam kesempatan ini, di dalam pengelolaan wakaf ini, kami mengajak kepada semuanya, termasuk para mahasiswa yang ada di Kabupaten Jepara, ya. Ada peran yang bisa diperankan di situ. Peran dari mahasiswa, khususnya yang nanti akan melakukan KKN dari mahasiswa Unisnu, ini ada peran yang sifatnya teknis, realistis, dan bisa dilaksanakan secara langsung. Yang pertama adalah membantu pendataan di lapangan. Identifikasi masjid, musola, TPQ, pesantren yang berdiri di atas tanah wakaf. Ini karena biasanya tanah wakaf itu digunakan untuk ini. Untuk masjid, untuk musola, TPQ, pesantren, lembaga-lembaga pendidikan, dan sejenisnya, ya. Ini kami mohon nanti bisa diperankan oleh mahasiswa KKN terkait dengan identifikasi ini. Yang kedua, kumpulkan dokumen yang tersedia. Apa saja yang ada di sana? Ya, kumpulkan aja dulu. Kalau sudah ada AIW-nya, kumpulkan AIW-nya. Kalau ada SPPT-nya, kumpulkan di sana. Kalau masih dalam bentuk letter C, bisa. Dan kemudian ada riwayat tanah. Tanah ini dulu dari mana, dibeli dari mana, kemudian diwakafkan oleh siapa, kepada nadir wakafnya siapa. Jadi ini yang nanti bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Yang kedua adalah melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Ya, tidak hanya sekedar sekarang itu di era modern tidak hanya sekedar akad secara lesan, ya, niatnya ikhlas, iya. Tetapi sisi administrasi ini adalah sesuatu yang sangat penting. Maka ini butuh penyadaran, proses edukasi, literasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Yang kedua adalah terkait penjelasan fungsi, nadir, dan tata kelola wakaf yang benar di tengah-tengah masyarakat.
Ini kami sangat butuh peran dari para mahasiswa karena nanti akan terjun secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga adalah fasilitasi administratif. Ya, kalau sudah yang kedua, yang pertama, kedua sudah dilakukan, bisa ditingkatkan menjadi peran yang ketiga, mencoba memberikan fasilitasi terkait proses administrasi pengurusan tanah wakaf ini. Yang pertama adalah menghubungkan Nadir dengan KUA ya, untuk diajak konsultasi. Bagaimana sih prosesnya? Kemudian didampingi di dalam proses pendaftarannya, sehingga nanti bisa keluar AIW, Akta Ikrar Wakaf. Yang kedua adalah membantu kelengkapan berkas ke kantor BPN melalui jalur resmi ya. Saya berharap tidak melalui jalur-jalur yang nanti justru akan memberatkan ya, tapi pakai jalur resmi. Dari BPN insya Allah sudah ada fasilitas khusus kalau kita ingin mengurus sertifikasi tanah wakaf. Dibantu untuk komunikasi ke BWI. Kalau itu tadi tanahnya di bawah 100, di bawah 1000, itu cukup di BWI Kabupaten. Tetapi kalau sudah di atas 1000, itu butuh dikomunikasikan, didampingi ke BWI tingkat provinsi. Yang keempat adalah pencegahan sengketa. Kami sangat ingin mahasiswa, khususnya KKN Unisnu, bisa mendorong dokumentasi ya secara lengkap dan tertib. Nah, sehingga nanti tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Yang kedua adalah menguatkan kesadaran kolektif bahwa aset wakaf tidak boleh diprivatisasi atau diakui sebagai milik pribadinya. Sahabat wakaf yang saya hormati, arah kebijakan Kemenak yang pertama adalah percepatan sertifikasi tanah wakaf nasional. Ini kami sudah ada MOU dengan ATR BPN, kolaborasi antara Kemenak dengan ATR BPN. Yang kedua adalah digitalisasi wakaf. Ini integrasi data melalui SIWAK atau eIW ya, dengan pendataan yang bagus. Insya Allah potensi-potensi terjadinya konflik, penyalahgunaan, pemanfaatan tanah wakaf, ini bisa kita hindari. Yang ketiga adalah penguatan kapasitas nadir. Nah, ini nanti secara periodik dari BWI, ya, kita kolaborasi dengan BWI dan Kemenak, melakukan pelatihan, melakukan sertifikasi para nadir, ya, dan melakukan pendampingan-pendampingan yang perlu, sehingga pengelolaan wakaf ke depan akan semakin lebih baik dan memberikan kemaslahatan bagi umat. Yang keempat adalah modernisasi pemanfaatan. Jadi harta wakaf ini jangan hanya begitu diterima terus tidak dikelola. Padahal tujuan dari wakaf itu adalah memberikan kemaslahatan bagi umat. Ya. Maka kita akan dorong wakaf-wakaf ini menjadi wakaf-wakaf yang produktif, yang berorientasi pada pemberdayaan dan kesejahteraan ekonomi umat. Sahabat wakaf yang budiman, wakaf bukan sekedar ibadah, tetapi instrumen pembangunan sosial. Mahasiswa KKN memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara masyarakat, nadir, dan Kemenak dalam memastikan aset wakaf dalam posisi yang aman, legalitasnya jelas, dan produktif sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum. Nah, sahabat wakaf yang saya hormati, ada pesan yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau untuk gebetan kita berani bilang, aku tidak bisa hidup tanpamu. Kenapa? Untuk wakaf masih banyak syaratnya. Padahal yang satu belum tentu halal, sedangkan yang satu sudah pasti jadi amal. Jadi mari kita gerakan untuk sadar wakaf bagi wakif mengurus wakafnya
menyerahkan wakafnya kepada nadir yang memiliki kompetensi, yang bertanggung jawab, yang menjadi nadir menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya secara profesional, sehingga wakaf-wakaf yang diserahkan oleh wakaf kepada nadir betul-betul akan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum. Ini kami dari Kemenak sudah ada MOU dengan BPN, sehingga ini bisa membantu dari kawan-kawan KKN Udisnu nanti ketika melakukan proses ini. Jadi ini bukti. Jadi nggak usah takut nanti datang kepada BPN. Nanti gimana dan sebagainya. Insya Allah kawan-kawan dari BPN akan selalu welcome, akan membantu bagaimana proses administratif dari pengurusan legalitas harta wakaf, khususnya tanah yang diwakafkan. Nah, ini kami juga sudah ada studi tiru terkait dengan pengelolaan wakaf uang. Jadi hari ini dari kami di Kemenak Kabupaten Jepara sudah mendeklir apa yang namanya program bawang merah berwakaf uang untuk meraih berkah. Ini sudah hasil dari wakaf ini sudah kami tasarufkan untuk membantu pendidikan dalam sisi sosial dan aspek-aspek yang lain di kehidupan masyarakat. Ini salah satu contoh ketika wakif bersama dengan nadir datang kepada KUA untuk penandatanganan akta ikrar wakaf. Ini salah satu untuk pengamanan aset wakaf, kita pasang papan nama. Nanti mungkin teman-teman mahasiswa KKN juga bisa ini jadi tanah-tanah wakaf gitu. Biar masyarakat tahu bahwa ini adalah tanah wakaf, peruntukannya untuk ini, sehingga masyarakat akan bisa sama-sama melakukan pengawasan terkait pemanfaatan tanah wakaf untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, menghindari penyalahgunaan pemanfaatan, klaim sepihak dari pihak-pihak tertentu, dan seterusnya. Saya kira itu, sahabat wakaf yang saya budiman, materi terkait dengan pengelolaan wakaf, khususnya di Kabupaten Jepara. Mudah-mudahan wakaf ke depan akan bisa kita kelola dengan sebaik-baiknya. Amanah ini bisa kita jalankan dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan tentu bisa memberikan manfaat besar bagi kemaslahatan umat sebagaimana tujuan dari adanya wakaf ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.